Shin Tae-yong. Hari gini siapa sih yang gak kenal bahkan gak mendengar nama tersebut? Hampir seluruh area daerah berbagai kota di Indonesia mengenal bahkan mendengar nama tersebut. Begitu menggema. Why? Karena pelatih sepak bola asal Korea ini berhasil mengukir sejarah, menghantarkan pemain sepak bola Garuda Indonesia untuk maju ke semifinal di Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Menariknya, sosok Shin Tae-yong ini selain dikenal disiplin, jago strategi, dia juga senang memberi tantangan kepada setiap anggota tim Garuda Indonesia, plus memotivasi, plus dekat banget dengan setiap anggotanya. Bahkan anak-anak tim Garuda Indonesia menganggap Shin Tae-yong atau kita biasa panggil Coach Shin Tae-yong sudah seperti ayahnya. Inspiratif ya. So pertanyaannya, apa sih yang membuat seorang Coach Shin Tae-yong begitu dengan tangan emasnya mengubah tim Indonesia menjadi begitu luar biasa? Saya menyebutnya sebagai the magic of Coach Shin Tae-yong. Ada 3 magic yang diciptakan Shin Tae-yong untuk meracik timnya Garuda Indonesia dari tim underdog berubah menjadi tim yang mulai diperhitungkan. Saya ingat banget loh, dulu puluhan tahun yang lalu kalau mau melihat sepak bola Indonesia nih bertanding melawan Malaysia, hati saya rasanya dak diduk. Dak diduk kenapa? Karena tahu Indonesia pasti kalah. Sementara hati saya berharap semoga Indonesia menang. Tapi tahun ini, 2024 ini, jangankan Malaysia, Korea Selatan pun berhasil ditaklukkan oleh tim Garuda Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. So, 3 magic of Shin Tae-yong. Saya menyebutnya adalah SKM. Catat ya, apa sih SKM itu? S adalah strategi. Ya, Coach Shin Tae-yong ini dikenal ahli dalam menyusun strategi. Dalam menyusun strategi, dia sangat lihai, sangat ahli dalam menganalisa kekuatan dan kelemahan lawan, sekaligus menengok potensi, kekuatan, dan kelemahan apa saja yang dimiliki timnya, dalam hal ini Garuda Indonesia. Kemudian setelah melihat itu semua, dia mulai menyusun strategi apa saja yang harus dilakukan, yang tentunya strategi yang dikenal sangat unik. Dari yang sebelumnya Indonesia biasa bertahan, kali ini di bawah Coach Shin Tae-yong. Strategi yang dimainkan adalah strategi bermain cepat. Tentu itu tidak mudah loh dalam mengubah mindset para pemain Garuda Indonesia. Selain memainkan S yaitu strategi, Shin Tae-yong juga membangun kerjasama yang solid, kerjasama yang kuat antar tim. Coba deh kalau Anda lihat di Garuda Indonesia, jarang banget kita temui para pemain berebut bola apalagi pada saat memasukkan ke gawang. Tapi kalau dulu, wow, mereka berebut bola. Artinya apa? Shin Tae-yong berhasil menanamkan tentang peran setiap anggota timnya masing-masing dan tanggung jawab apa saja yang diemban supaya mereka bisa saling bekerja sama yang kuat untuk mencapai kemenangan yang diharapkan. Uniknya lagi nih, Shin Tae-yong dalam membangun kerjasama tim yang kuat ini, ia dikenal sangat amat disiplin, kemudian menuntut kekuatan timnya untuk melatih selain mindset, melatih fisik, sehingga tujuannya mampu bertahan ketika durasi pertandingan sepak bola diperpanjang. Keren ya. Nah, kita sudah bicara S, strategi, K, yaitu kerjasama yang kuat. M, apa itu M? Mental. Nah, ada cerita nih. Jadi ceritanya
Sebelumnya banyak banget pemain Indonesia ketika dipanggil Coach Sintayong untuk bergabung di Garuda Indonesia, mereka menghindar. Why? Karena Sintayong dikenal dalam melatih anggota tim Garuda ini terkenal keras. Keras bukan dengan kekerasan, tapi keras untuk melatih fisiknya. Bahkan dulu Sintayong ini diledek, main sepak bola kok yang dilatih fisiknya. Ingat, Sintayong sangat strategik dalam pandangannya untuk bisa melawan lawan dengan taktik yang cepat, fisiknya harus kuat. Sehingga ketika tim Garuda Indonesia memiliki fisik yang kuat, kalau Anda lihat saat bertanding, wow, selain gerakannya cepat, sigap, kerjasamanya kuat, dan saling berusaha untuk mendukung temannya, melempar bola, mendapat bola, memasukkan ke gawang sesuai dengan keahliannya. Nah, mental yang kuat ini dilatih Coach Sintayong selain dengan fisik, juga dengan motivasi dan kedekatan Sintayong dengan timnya. Kalau Anda lihat hubungannya dekat banget. Nggak jarang kita melihat Coach Sintayong ini jahil sama timnya. Maka pertanyaannya setelah kita bicara panjang lebar tentang Coach Sintayong, strateginya yaitu SKM. Pertanyaannya, wah ini itu kan di sepak bola. Sementara kita bicara leadership nih, kita bicara tentang membangun mindset karyawan perusahaan. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah strategi The Magic of Sintayong ini, SKM ini diterapkan di pekerjaan? Yes. Jawabannya tentu bisa. Why not? How? Bagaimana caranya? Yuk kita telisik lagi satu persatu. Strategi. Perlu dari sekarang sebagai pemimpin kita susun strategi. Kita sudah tahu nih goal yang mau kita capai apa. So pertanyaan strateginya kayak apa? Apa saja yang harus dilakukan? Bagaimana cara kita membagi peran kepada setiap anggota kita, anggota tim? Siapa bertanggung jawab melakukan apa? Siapa bertanggung jawab belajar hal baru apa? Dan siapa bertanggung jawab mengevaluasi pekerjaan apa? Itu penting. Yang kedua, yaitu kerjasama yang kuat. Selain kita menanamkan peran masing-masing setiap anggota tim kita terhadap pekerjaan yang mereka pegang, siapa melakukan apa, perlu diketahui bahwa kita perlu mendorong tim kita, mewajibkan tim kita, memaksa tim kita untuk membangun kerjasama yang kuat. Bukan hanya di dalam divisi, tetapi antar divisi. Saya sering banget mendengar antar divisi itu masing-masing punya ego masing-masing. Kan kita punya KPI, Bu Aini. Kami kan harus mencapai KPI. Betul. KPI antar divisi sih KPI, tapi ingat kita satu rumah. Satu rumah itu berarti kita harus memikirkan brand nama perusahaan kita, bagaimana caranya kita berhasil melakukan lompatan quantum leap untuk mengantarkan perusahaan kita menjadi pemenangnya yang terdepan. Nah, ingat, kerjasama yang kuat aja, yang solid aja nggak cukup. Melatih mental. Bagaimana caranya kita bisa melatih mental kita? Pertama, bangun kedekatan dengan setiap anggota tim kita. Saya sering mendengar banyak atasan menuntut timnya untuk mencapai tujuan, which is itu nggak ada yang salah. Tetapi yang belum sempurna adalah tidak punya ikatan emosi, apalagi punya kepedulian untuk memotivasi tim kita, mendorong mereka bermental tangguh dengan cara menghargai setiap hasil jerih payahnya dan kemudian mereview, memberi masukan, bahkan memberi kritikan jika ada yang salah kepada tim kita adalah kewajiban kita. Nah, bicara teknik SKM ini, The Magic of Sintayong SKM dari strategi, kemudian kerjasama yang solid, dan yang terakhir adalah mental yang tangguh sebagai pemimpin. Mana saja 3 hal ini yang sudah Anda lakukan? Yuk jujur di dalam hati, kemudian evaluasi, segera eksekusi. Selamat membangun perubahan, mengubah mindset tim menjadi yang terdepan.